Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 PDB 104. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek kami yang bernama Eco Campus Movement, dapat disingkat dengan Common. Latar belakang dari permasalahan yang kami ambil adalah kami merasa bahwa sebagai dari mahasiswa yang menggunakan sampah sekali pakai, seperti halnya sarung sekali pakai, gabung sekali pakai, kaos sekali pakai, dan juga plastik resek. Kami merasa apabila hal tersebut terus dilakukan tanpa adanya pergerakan untuk memberhentikan, maka akan membuat pencemaran lingkungan di daerah kampus. Oleh karena itu, kami berinisiasi memberikan gerakan berupa Eco Campus Movement atau konten untuk membuat lingkungan Unair menjadi lingkungan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Proyek komen yang kami ambil ini berdasarkan dari berbagai rumusan masalah yang kami temukan khususnya di lingkungan kampus Universitas Airlangga. Yang pertama adalah bagaimana tingkat kesadaran mahasiswa Unair terhadap pentingnya pengurangan dan pengelolaan sampah. Yang kedua, apa saja faktor yang menyebabkan banyaknya sampah, terutama sampah plastik di lingkungan kampus. Yang ketiga, apa solusi yang paling efektif untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan kampus. Yang keempat, bagaimana penerapan konsep zero waste dapat meningkatkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan di kampus. Dan yang kelima adalah bagaimana langkah-langkah yang dapat diambil khususnya dari mahasiswa Universitas Airlangga untuk berkontribusi dalam pengurangan dan pengelolaan sampah. Manfaat dari proyek kami yang pertama adalah meningkatkan kesadaran terhadap sampah di Universitas Airlangga. Proyek ini dapat meningkatkan kesadaran sivitas akademika UNER tentang pentingnya pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan. Yang kedua, mengurangi dampak lingkungan negatif. Dengan mengurangi sampah, proyek ini dapat membantu mengurangi pencemaran lingkungan, baik di dalam maupun di sekitar kampus. Yang ketiga, penghematan biaya. Pengurangan sampah yang dihasilkan akan mengurangi biaya yang diperlukan untuk pengelolaannya, seperti biaya pengangkutan dan pemrosesan sampah. Yang keempat, peningkatan citra kampus. Kampus yang lebih bersih dan ramah lingkungan dapat meningkatkan reputasi UNER sebagai institusi yang peduli terhadap kelestarian lingkungan. Yang kelima, mendukung penerapan kebijakan hijau. Proyek ini dapat mendukung kebijakan hijau kampus yang berfokus pada SDGs nomor 12. Proyek Eco Campus Movement ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan lingkungan di area kampus dengan cara yang pertama yaitu mengurangi paparan polutan plastik di lingkungan sekitar UNER, dan yang kedua memanfaatkan sampah plastik untuk didaur ulang, dan yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran mahasiswa dalam pemanfaatan dan pengurangan sampah plastik terutama di area kampus Universitas Airlangga. Lalu ada target dari kelompok kami, target sendiri yang pertama yaitu pengurangan limbah kampus, mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, terutama sampah plastik, dengan memperkenalkan kebijakan ramah lingkungan dan mempromosikan penggunaan ulang. Kedua ada peningkatan daur ulang, dengan meningkatkan tingkat daur ulang melalui pemilahan sampah yang efektif. Yang ketiga ada kesadaran lingkungan, dengan meningkatkan kesadaran komunitas kampus tentang dampak negatif sampah dan pentingnya tindakan berkelanjutan untuk menjaga lingkungan. Keempat ada perubahan perilaku jangka panjang dengan menanamkan kebiasaan ramah lingkungan di antara mahasiswa, staf, dan dosen yang dapat bertahan dalam jangka panjang. Yang kelima ada menciptakan kampus hijau dengan mewujudkan kampus yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan sebagai model pengelolaan sampah untuk lingkungan yang lebih luas. Baik, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode dari proyek kami Eco Campus Movement, di mana metode pertama adalah kita akan share Google Form kepada teman-teman yang khususnya berkuliah di gedung GKB Kampus C UNER ini, yang mana Google Form tersebut berisi mengenai nama, kelas PDB, dan juga klasifikasi jenis sampah mana yang paling sering digunakan. Selanjutnya, setelah kita mendapat data-data tersebut, kita akan melakukan tahap penyesuaian, yaitu kita akan melihat tempat sampah apakah memang tempat sampah tersebut dipenuhi oleh jenis klasifikasi sampah yang telah dipilih melalui Google Form tersebut. Selanjutnya, kita akan mengadakan hari tanpa sampah. Di hari tanpa sampah itu kita akan melakukannya dengan sebelumnya tentunya koordinasi dengan para komting-komting kelas di PDB lain, sehingga saat hari tanpa sampah tersebut kita akan melihat indikator kesuksesan hari tersebut dengan melihat tempat sampah. Jadi kasarnya tempat sampah adalah sebagai indikator kita. Kita akan melihat sampah yang kita larang pada kegiatan hari tanpa sampah tersebut apakah masih banyak menumpuk pada sampah-sampah tersebut. Selanjutnya kita juga akan melaksanakan kegiatan pendukung lainnya, yaitu seperti meletakkan barcode yang nantinya akan kita pasang pada stiker, dan stikernya kita akan print, kita akan letakkan di beberapa tempat strategis khususnya di tempat sampah yang tersebar di GKB.
Dan dari stiker tersebut kita akan scan barcode-nya. Setelah apabila setelah di scan kita akan terlihat bahwa di sana terdapat beberapa informasi mengenai tips and trik hidup tanpa sampah plastik atau rekomendasi dan alternatif sampah plastik yang lainnya. Selanjutnya untuk kegiatan pendukung juga kita akan membuat sampah yang dapat secara otomatis terbuka dan klasifikasi jenisnya. Dan juga kita akan meletakkan beberapa tempat sampah sebagai pendukung indikator keberhasilan proyek kami di beberapa titik strategis di Universitas Airlangga, khususnya di gedung GKP ini. Pemaparan presentasi sebelumnya mengenai permasalahan sampah plastik di lingkungan kampus, kami telah memutuskan untuk meluncurkan proyek Komen yang berfokus pada Sustainable Development Goals nomor 12, yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Proyek ini akan mencakup pembuatan tempat sampah di berbagai lokasi strategis di kampus. Dengan pembuatan tempat sampah ini, kami berharap dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa tentang pentingnya pengelolaan sampah dan mendorong mereka untuk lebih disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Melalui langkah konkret ini, kami ingin menciptakan lingkungan kampus yang lebih bersih dan berkelanjutan, serta menanamkan nilai-nilai tanggung jawab lingkungan di kalangan mahasiswa. Mari kita bersama-sama berkontribusi untuk mengurangi penggunaan sampah plastik demi masa depan yang lebih baik. Sekian presentasi kami dari kelompok 8 PDB 104. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.